Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sekarang di hari-hari yang penuh berkah, yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang penuh berkat dari Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang sekarang dalam keadaan ini yang sekarang kita lewat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kena hampir seluruh dunia, atau bukan hampir, memang seluruh dunia. Ada istilah lockdown, ada istilah dibatasi penerbangan, himbauan untuk berhenti salat atau kumpulan untuk salat berjamaah. Ini sebenarnya semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dalam beberapa hari yang lalu ini lewat dari bulan suci, bulan Ramadan, ini kita sedih. Orang memang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sedih karena kita tidak bisa melakukan salat tarawih seperti tahun-tahun yang sebelumnya, atau kita tidak bisa menjalankan ibadah bersama-sama. Salat Jum'ah di bulan Ramadan itu diliburkan, sudah 2 Jumat. Ini sebenarnya berat di hati kita juga menerima, tapi kita hanya bilang ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua ada hikmah mutlaqah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya dari video ini saya mau sampaikan bagi saudara-saudara yang sampai sekarang belum sadar keadaan kita ini di sini. Saya tidak menakutkan, tidak bikin kita takut masalah corona. Itu corona adalah virus itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yusibu bihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala kirimkan ini virus kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala hendaki. Jadi jangan pikir kalau misalnya kita pakai masker, kita pakai apa, tidak kena. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kena penyakit, akan datang itu penyakit. Tetap kita harus waspada, tetap kita harus ada ikhtiar, harus ambil sabab-sabab. Tapi buktinya, faktanya, lihat, dokter-dokter yang sangat waspada, ada yang kena. Berarti itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka waspada setinggi apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberikan ujian atau penyakit, akan kena kita. Jadi ini nasihat saya yang mau sampaikan bagi saudara-saudara yang sampai sekarang dalam keadaan bermaksiat, yang sampai sekarang belum sadar, belum faham posisi ini. Allah Subhanahu wa taala sedangkan sekarang murka sama seluruh manusia. Ada perkataan dari Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "La yanzilu bala'un illa bi dzambin wa la yurfa'u illa bi taubah." Setiap bala, setiap musibah, setiap ujian kena kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus kita saudara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menganggap kita orang sudah Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini perkataan sangat-sangat bahaya kalau kita fahami. La yanzilu bala'un illa bidzamb. Tidak ada musibah atau ujian atau bala turun dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dari dosa-dosa kita. Wala yurfa'u illa bitaubah. Tidak akan selesai ini sampai kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari video ini saya mengajak, mari kita saudara sama-sama bertaubat kepada Allah, taubat yang nasuha, bukan taubat pendusta. Taubat pendusta itu bertaubat bahwa saya tidak mau menggibah orang. Ternyata 2 hari 3 hari saya menggibah lagi, menggosip lagi. Saya taubat tidak mau mengambil harta orang lain. Diam 2 hari 3 hari, habis itu saya pergi mencuri. Mencuri itu bukan harus pergi curi. Ada banyak cara untuk orang mencuri orang lain. Saya bertaubat, taubat yang nasuha, bukan taubat orang yang pendusta. Taubat yang benar-benar lillahi ta'ala. Taubat yang jujur ma'allahi ta'ala. Taubat yang betul ikhlas lillahi ta'ala. Taubat yang bisa memperbaiki salat kita, ibadah kita, puasa kita, amalan-amalan sunnah kita, hidup kita, tidur kita di rumah, urusan kita sama anak-anak, mendidik anak kita. Ini semua harus kita perbaiki lagi supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini dari kita. Karena ini bala kena secara umum, kafirnya sama mukminnya.
Sekarang bala ini kena semua dunia, maupun orang kafir, maupun orang muslim, maupun orang munafik, semua kena. Makanya ini sekarang waktunya kita kembali kepada Allah. Ini sekarang lockdown, sudah tidak bisa keluar kemana-mana, tidak bisa salat Jumat. Ini sekarang sudah waktunya kita lebih dekat kepada istri kita, kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita, orang tua kita. Kalau kita masih di rumah, sekarang kesempatan supaya kita lebih kenal, lebih faham agama. Sekarang yang dulu sering salat di masjid, sering jadi makmum, sekarang waktunya untuk belajar jadi imam. Belajar jadi imam dengan sebenar-benarnya. Belajar untuk membimbing di rumah, membimbing anak, istri, bapak atau ibu kalau masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taubat yang nasuha, membantu kita untuk memang menjadi orang yang soleh. Sekarang waktunya untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala taubat kita yang benar. Berbaiki ibadah kita di rumah, berbanyak salat, berbanyak qiyamul lail. Dan ini saya nasihat ini buat saya sendiri dan buat saudara semuanya. Jadi ini kesempatan sebenarnya, kesempatan buat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lockdown berarti saya tidak pergi salat Jumat atau tidak pergi masjid untuk berjamaah, berarti kurang ibadah kita. Harusnya malah bertambah ibadah kita, bertambah bacaan Al-Quran. Sekarang waktunya untuk kita duduk bertadarrus, belajar arti Al-Quran, bukan hanya membaca. Banyak saudara yang bisa baca Quran tapi tidak tahu artinya. Mari kita belajar artinya. Kembali lagi tauhid, perbaiki tauhid kita. Ini waktunya sekarang. Ada kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada salah satu orang, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu orang sedangkan bermaksiat terus tidak berhenti. Jadi berhenti hujan, berhenti turun hujan. Berapa lama? Sampai orang minta istisqa, keluar Nabi Musa istisqa tapi tidak turun hujan. Yang kedua kali keluar Nabi Musa istisqa, tidak turun hujan. Dan Allah Subhanahu wa taala bicara sama Nabi Musa alaihi salam, bilang bahwa ada satu orang yang sedangkan dia bermaksiat kepadaku. Jadi tidak bisa turun hujan sampai keluar itu orang dari tengah kalian. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala memberhentikan hujan gara-gara satu orang bermaksiat. Bayangkan kalau banyak orang yang lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu orang sendiri dia sadar. Dia sadar bahwa gara-gara dia tidak turun hujan, maka dia bermohon, bertaubat, taubat yang nasuha. Ini yang kita cari, taubat yang nasuha. Dia taubat kepada Allah dan dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, jangan malukan saya di depan semua orang ini. Saya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang nasuha. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia, mereka istisqa, turun hujan. Nabi Musa bicara sama Allah, "Ya Allah, bukan engkau menjawab ke saya bahwa harus dia keluar supaya turun hujan? Kok turun hujan tidak ada yang keluar di antara kami?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Telah dia taubat di antara saya sama dia." Nabi Musa minta, "Ya Allah, tunjukin dia ke saya biar saya tahu siapa itu yang tadi bermaksiat." Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang kita. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, saya menutupi dia, mensembunyikan dia dari antara kalian waktu dia sedang bermaksiat. Apakah setelah dia bertaubat kepada saya mau bongkar aibnya?" Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha sayang kita. Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih memberikan ke kita makanan, rezeki dari langit, dari bumi, masih diberikan rezeki supaya kita kembali lagi kepadanya, supaya kembali kita taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau membongkar rahasia kita. Sekarang kita bertaubat kepada Allah dan dosa kita itu hanya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala sama kita. Yang kita sekarang lakukan dosa, lepas, bertaubat kepada Allah dan serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala insyaallah mengampuni. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, sudah melakukan banyak macam-macam dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bertaubat, kalau sungguh-sungguh mau taubat, silahkan, pintu taubat terbuka. Apalagi ini bulan ampunan, bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga.
ini waktunya kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat taubat nasuha. Jangan sibuk dengan Facebook, dengan YouTube, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mari kita sibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat supaya kita kembali normal. Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala ini karena la yurfa'u illa bitaubah. Dan semoga taubat kita itu taubat nasuha. Allahumma rfa' 'anna al-balaa'a wal ghalaa'a wal fahsya' ya rabbal alamin. Allahumma astur awratana wa awratal muslimin ajma'in. Allahumma ahsyurna ma'al anbiya'i was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.